Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar teman-teman Cafe Puisi? Waduh, hari ini alhamdulillah kita keren banget ya. Kita semangat. Kita kedatangan seorang narasumber yang cantik, muda, dan cerdas. Gen Z nih ya kayaknya. Gen Z. Kita akan nanya-nanya tentang dunia sekarang, juga kegiatannya dia sekarang gitu kan. Siapa Ki? Kita langsung sebut namanya Faradila Haju. Wih. Jadi gini, kita itu pengen tahu gambaran ya dunia politik. Ya selain kita nanti nanya, dia putri remaja DKI, terus dia juga main sinetron. Tapi sebelum bertanya soal-soal itu, soal profilnya dia, kita juga pengen dapat gambaran bagaimana sih anak Gen Z melihat kehidupan sekarang, tentang komunikasinya, tentang dunia politik. Ini pasti akan menarik, beda dengan kalau kita yang melihat ya, kacamata beliau pasti akan berbeda dengan kacamata kita. Gitu. Kalau Cang Doni generasi apa nih? Hono Coroko. Udah bukan ABCD lagi. Itu udah bukan ABCD lagi. Itu mah. Yang zaman sekarang milenial dong, kayak Mbak Faradila ini. Gitu tanyanya begitu. Jangan Kira-kira dulu. para Cang Doni generasi apa nih kira-kira? Generasi milenial. Generasi The Lost World. Oke, tapi sebelum itu saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang baru ngelihat ya channel keren Cafe Puisi ini. Kita bersyukur juga udah akhirnya pertumbuhannya lumayan baik ya. Lumayan baik ya. Tepuk tangan dong. Ya kan? Lumayan baik. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang setia ya. Kita akan berusaha ngadirin narasumber ataupun materi yang serius walaupun dalam kemasan yang santai. Oke. Disapa dulu bis teman Halo kita. Farah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, malu-malu Cang. Kalau nanya gue, waalaikumsalam. Kalau dia waalaikumsalam, wajar. Kalau misalnya anak-anak sekarang nih ketemu sama komunitasnya apa sih? Salamnya gimana sih? Gini doang. Oh gitu doang. Iya. Oh, ini mah salam Covid ya. Kan biasanya ada yang gini nih, yang kayak gini. Kalau itu di TV. Oh, itu TV ya. Farah, sekarang lagi giat sibuk apa? Sekolah sama ikut syuting-syuting kecil gitu doang. Sekolah kelas berapa sih sekarang? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Waduh, tahun depan berarti udah kuliah dong ya. Iya. Kalau kuliah udah beli ngekos dong. Nah, nanyanya udah menjauh. Ya enggak, artinya gini ya ini termasuk bagus lah, artinya dia bisa menjalani dua dunia. Dunia entertainment main sama sinetron, pendidikan. terus tetap sekolah, tapi berdasarkan fakta juga memang harus memilih ya. Artinya ketika menjalani sinetron ya belajar pasti terganggu. Nah itu mesti tanya nih gimana triknya nih, supaya nggak terlalu terganggu tuh, sekolahnya nggak terganggu, sinetron bisa jalan terus. Utamain sekolah sih tetap. Ngutamain sekolah ya? Iya. Oh, oke. Tapi Kemarin izin sinetron dari- apa yang di Global TV judulnya? Dunia Kiara. Dunia Kiara. Farah jadi apanya? Jadi teman kelasnya Kiara. Jadi teman kelasnya. Itu ceritanya gimana sih? Itu ceritanya kayak jadi ada semacam anak murid pindahan, murid pindahan, dia bisa ngeliat hantu gitu. Oh. Terus? Jadi kamu termasuk salah satu yang bisa melihat hantu? Enggak. Hah? Enggak. Enggak bisa. Lo kok tetap ngeliat ke situ bisa? Ini hantu modern kalau ini. Jadi kalau dilihat sama cewek yang cantik, itu tertimbul. Tetap aja hantu Cang judulnya. Kalau dilihat sama orang yang jelek, nggak akan timbul. Iya. Lanjut, Wis. Oke, di situ main berapa episode? Kebagian berapa episode? 26. 26 episode ya. Lumayan banyak. berarti. Aktivitasnya itu tadi Iya, kan, iya. aktivitas 26 episode itu kan lumayan padat tuh ya. Iya. Baginya waktu sekolah sama itu gimana tuh? Sama Ambil libur sekolah. Jadi ambil sekolah online. Pas kebetulan sekolahnya lagi online gitu. Enggak, sekolahnya udah offline. Oh, udah offline. Ya, tapi ambil sekolah online. Oh, bisa begitu ya? Bisa. Itu dikasih tugasnya dari web. Oke. Dari web dikasih buat Farah doang. Nanti dibukain. Jadi sebenarnya izin tapi dikasih tugas gitu ya? Iya, dapat dispensasi dari sekolah. Dispensasi ya. Farah sekolahnya di mana sih? Di Jakarta Utara. Di sekolah apa? SMA Yapenda. Oh ya, Penda. Oke. Oke. Berarti itu sekolah yang mendukung prestasi muridnya tuh. Betul.
kasih support tuh, artinya dikasih kesempatan untuk kita minum dulu. Wah, Tahu aja saya Iya, minta kalau kopi. aus mah. Kalau yang aki-aki kita kasih kopi ya. Kopi ini biar rada pahit-pahit dikit nggak apa-apa. Tapi Kayaknya kalau hari- yang hari ini cewek agak- cantik ini kita kasih air putih biar seger. sedotannya dong. Bukain sedikit begitu. Oh gitu, buka Buka. jalan sekitar. Gitu. Kalau buat perempuan apa juga harus saya bukain gitu loh. Gitu loh. Terima kasih. Silakan diminum. Terima kasih, Cang. Oke. Minum doang nih, Cang. Iya, ini lanjut lagi nanti makanannya. Oke, tadi sekolahnya lewat website gitu ya. Itu penilaiannya ada pengurangannya nggak? Enggak. Nggak, tetap Iya. sama gitu ya, Iya. bobotnya ya, Iya. poinnya. Oke. Waduh, rawa banget nih. Wah, Wih. ini meriah bener nih. Ini tape, Keren. ini teh, susu, bukan lebih. Garing ya Pur ya. Calonnya garing ya Pur. Salting lah sama parah loh. Palanya Gue terlalu salting, kalem gua- gitu ya. gua kalau ada orang cantik gue salting gitu loh. Tapi kalau berdua aja sih ya biasa-biasa aja. Kalau bintang tamunya 60 ke atas baru dia tuh. Oke, Farah, katanya kemarin sempet ikut itu ya, Putri Remaja ya. Iya. Itu gimana tuh? Putri Remaja, aku dulu ikut online, terus foundationnya ngekontak mama, habis itu Farah dikasih tahu mau ikutan apa enggak, terus bilang Farah mau bawa nama DKI. Oke, Oh, oke. diundang. Enggak. ikut audisi. Oh, audisi audisi. dulu. Audisinya online. Ya audisi online. Oke. Di DKI kan dulu belum ada Mm. audisi offline-nya, masih ada online. Jadi Farah ikut audisi online, terus mama dikontak sama manajer atau foundationnya. Terus Farah ikutan buat ajang nasionalnya. Oh, jangan salah. Nah, waktu dari audisi online-nya itu apa aja tuh? Cuman apa namanya? Store foto atau upload foto? Iya, atau- store foto doang. Foto aja ya? Iya. Nggak bikin sesuatu yang lain, misalnya makalah atau apa? Enggak. Enggak. Nah, terus diundang untuk ikut audisi nasionalnya. Nah, pas audisi nasional ngapain aja tuh? Pas audisi nasionalnya ketemu sama dari 34 provinsi. Oh, oke. Apa aja saat itu yang ditanyakan, yang didalemin, dikompetisikan lah, yang yang kompetisi. Oh, tentang Indonesia, kayak kalian tahu apa tentang Indonesia, Oh. cinta Indonesia kayak gimana Oke, gitu. oke, oke. Terus Masih ingat nggak pertanyaan waktu itu apa? enggak. Enggak, beda-beda soal setiap tahun. Oh, setiap tahun beda-beda Iya. ya? Nah, tadi kan ditanya tentang bagaimana Indonesia kan. Ah, oke. Pengen Sekarang- tahu juga nih pandangannya Farah tentang Indonesia. Ya, Farah ini apa nih? Banyak wilayahnya, budayanya, kulturnya beda-beda. Terus? Sama paling tentang beragam budayanya. Budaya apa yang paling kamu suka? Batik, Batik. Oh, suka membatiknya atau suka make batiknya? suka batiknya aja. Suka batiknya aja. Makainya aja. Suka makainya, nggak suka ngejualnya. Nah, Farah ini kan apa asli Serang ya? Asli Serang. Tahu nggak cerita tentang Serang gitu? Enggak. Nah, itu harus PR tuh. Harus pelajari budaya setempat, daerah asalnya kan, supaya kita tahu leluhur kita itu dari mana dan kemana gitu kan. Artinya ya itu apa tapi kita nggak tahu juga ya bagaimana pikiran generasi Z itu. Tadi kan tentang Indonesia, ya dia petik hikmahnya aja, petik apa bahwa oke, beragam budaya. Terus pola komunikasinya seperti apa anak-anak sekarang itu? Ini pola komunikasinya lewat chat atau WA gitu-gitu. Lebih seperti itu ya, maksudnya media sosialnya. apa ya? Nih, ini yang banyak beredar di masyarakat gini, Farah. Aku nggak tahu kamu setuju atau enggak gitu kan. Anak-anak generasi sekarang itu banyak dibilang lebih kurang ajar kepada orang tua. Kamu setuju nggak? Iya. Setuju ya? Setujunya kenapa tuh? Maksud kamu, yang kamu lihat apa? Apa kamu lihat teman-temanmu kalau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, manggil nama doang atau gimana gitu? Kayak paling ya di rumah, kayak kegiatan orang-orang kan beda-beda, sesuai perilaku masing-masing. Tapi menurut Farah setuju aja, karena sikap anak ke orang tua beda-beda kan. Tapi kebanyakan memang anak-anak sekarang tuh sebenarnya lebih terbuka kali Lebih ya. terbuka. Heeh. Cuman cara menyampaikan ininya buat Beda. kita ya. Egaliter, mungkin lebih egaliter ya. Mungkin ya gitu ya. Kan dulu kan kita ketemu orang tua aja udah takut kayak gitu. Sekarang kan Iya, lebih terbuka, lebih kayak teman. berani ya, lebih berani, lebih kayak teman. Nah, kalau kamu ke orang tua sendiri gimana? Cara komunikasi kamu tuh? Ya
kayak teman aja. Kayak teman aja. Sering curhat, berani curhat atau enggak curhat? Atau sama curhatnya ke temen? Enggak berani. Berani curhat sama orang tua? Lumayan berani. Sampai hal yang pribadi banget gitu berani ya. Kalau saya dulu nggak berani Ki, nyampaikan yang terlalu pribadi ya, terlalu personal maksudnya. Berani, lebih ke teman sih, nyari teman. Iya. Makanya itu beda-beda kan. Nah ini kebetulan sebenarnya ada sepupunya yang siapa? Si Pak Haju ya? Iya. Sepupu. Itu dari mama apa dari? Dari papa. Oh dari papa. Maksudnya, Nah, apakah kamu juga nanti akan menekuni ke dunia keartisan atau apa? Ini kan udah SMA nih, jadi mau Aku lebih ke modeling aja sih. ke modeling ya? Nggak terlalu fokus ke artisan ke gitu-gitu. actingnya, Iya. betul. Kenapa lebih milih ke modeling? Karena dunia modeling lebih banyak jam terbangnya dibanding harus Harus di darat ya? Iya. Banyak terbangnya Chan, daripada di darat. Iya. Berarti kalau modeling tuh udah jalan terus ya? Artinya udah. Iya. Karir model kamu itu dari mulai umur usia berapa terus sampai sekarang bagaimana? Ceritain sedikit. Aku dari usia 13 tahun. 13 tahun sudah, waktu itu jadi apa? Model di mana? Waktu itu masih model-model di mall gitu-gitu. Oke, fashion show gitu ya? Iya. Terus ikut beauty camp. Habis itu belajar dari situ public speaking. Oh, terus, public speaking juga? Iya. Kayak talk sama paling mannersnya doang. Oh gitu. Oh ya. Kalau itu berarti diajarin cara duduk, cara jalan, Iya. cara berbicara gitu ya? Itu tuh bongsor. Apa? Betul-betul gitu apa ngerti Iya, nggak? diajarin berbicara. Kalau bongsor bocoran jeplak aja. Jadi jeplak. Itu. Kita lagi nanya, Cang. Kalau Tapi ini kan- bener, kita sekarang nih kadang-kadang ya perlu diajarin untuk diam ya, Nah, itu. untuk mendengar gitu. Daripada Benar, banyak bicara, kisru. Kalau ini kan kita nggak kisru, kita memang lagi menularkan apa yang prestasi yang dipunya sama Iya. Farah. betul. Jadi nanti kalau lulus mau nerusin di bidang apa? Di modeling. Modeling juga? Modeling Mau kuliah di bidang modeling? Enggak, maksudnya Mau modeling karirnya tetap di situ, karirnya di situ ya? Tapi paling hukum. Oh di bidang hukum. Kenapa pilihnya hukum? Karena aku masuk IPS. Oh karena IPS pilihannya. Kalau cita-citamu sebenarnya apa? Aku mau jadi lawyer. Oh cita-citamu Tapi kan ya udah nggak pas lah. boleh. Tapi kan nggak boleh dalam Islam. Oh Kenapa emang? Karena nggak boleh ya. Ya boleh dong. boleh lah kalau dari Katanya banyak yang bilang nggak boleh. Enggak lah, boleh. Kan itu nggak ada hubungan dengan agama manapun gitu. Kalau iya kan boleh aja, nggak ada masalah. Bener, Cang? Benar, itu. Setuju. Oke ada lagi? Tadi pandangan tentang politik Ki, pengen Oh tahu iya, dong. benar. Sekarang Ini kan mau 2024 nih. Kamu udah belum milih kan? Udah. Tahun kemarin belum ya? Belum. Tahun kemarin, berarti tahun 2024 baru mau Insya Allah memilih. gitu kan? Gimana pandanganmu tentang ya dunia politik kita lah secara Aku kurang tahu kalau dunia politik kayak gimana. Jadi yang kamu lihat sekarang masalah paling kan nanti pemerintahan lah. presiden 2024 yang seperti apa menurut kriterianya Farah? Asik lah pokoknya. Tan milih Cang Doni lagi asik. Pilihlah aku jadi pacarmu. Pur. Ada tuh. Jangan tanya deh kalau soal makan gini mah gue dua juga udah habisin. Bener generasi lost word. Nggak, yang asik tuh yang seperti apa? Tentang pelajarannya. Tentang kayak ke anak muridnya gitu loh. Kayak perbedaan kan kayak ada IPS sama IPA. Kalau yang sekarang kan dipisah, digabung lagi. Jadi satu lagi. Kayak gitu. Jadi cuma dipilih 5 mapel doang yang di anak-anaknya suka. Oh, berarti dari sisi pendidikan nih, Iya. dari sisi kurikulum ya. Iya. Oke. Nah, Ini kan kalau menurut media itu kan ada beberapa yang mencuat ya, ada Ganjar, ada Anies, ada Puan Maharani, ada Prabowo. tokoh politik yang kamu kenal siapa? Tokoh politik yang kamu kenal siapa? Ibu Susi. Ibu Susi. Bu Susi. Bu Susi, maju ya Bu Susi Maju, 2024. Gen Z pada tahu Gen Z tuh. pada mau lu Bu Susi. Gitu. Saya juga mau. Mau apa? Saya juga mau Mau ke diajak ke Pangandaran. Pangandaran. Kenapa milih Bu Susi? Atau kenapa apa yang kamu kenal dari Bu Susi?
Yusuf sih orangnya ya asik aja gitu ngeliatnya. Asik Gayanya. Gayanya nyantai tapi tegas gitu ya. Iya. Nah, berarti yang model begitu tuh. Jadi yang kerjanya kelihatan mungkin ya. Kelihatan, betul. Kerjanya kelihatan tapi nggak perlu terlalu formal ya ininya, Mungkin. nuansanya ya Iya. maksudnya. Tapi nyata gitu kan. Betul, betul. Iya, 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 iya. Kalau yang laki ada nggak? Enggak. Iya. Nggak ada. Ada. Wah, Bapak Sandi doang. Eh? Bapak Sandi doang. Bapak Sandi. Bapak Sandi. Oh, Bapak Sandi. Berarti suruh berpasangan aja mungkin ya. Susi Sandi. Susi Sandi FF gitu ya. Iya, keren tuh. Susan. Itu Susi pas Sandi. itu pas tuh. Susan. Susan kan. Boleh Wah, nih. Ini salah boleh satu tuh. suara Gen Z loh. Gen Z loh, itu menarik tuh. Ini bisa jadi mewakili ribuan kan. Betul. Betul. Itu. Mewakili, Ini kan? sampling kan? Sampling Gen Z lah ya, sampling. salah satunya. Sampling Gen Z. Ini nggak ditanya nih? Hah? Nggak ditanya? Nggak usah, Cang. Lu masih hidup 2024. Waduh. Ini nanya dong, Bogor, bener nggak? Lu jangan ketawa lu, Pur lu. Lu doain gua banget lu, Pur ya. Cang, harusnya lu jawab, insya Allah masih ada, masih sehat, Lah, ya amin. Kan begitu. gua aminin. Cuman ketawanya dia kan ketawanya beda ini. Jangan begitu 2024 kalau nggak ada Eke, pokoknya nggak ada. Ayo diminum. Diminum parah. Jangan kasih Om Cobain. Gopur, jangan. Farah, kamu suka ini nggak, seni? Tadi kan bilang budaya batik kan. Kalau seni misalnya nyanyi, puisi atau apa, suka nggak? Aku dulu suka nari tradisional doang. Nari tradisional, Oh. apa tuh? Nari. Jadi dulu pas putra remaja bawain daerah tari Betawi, Oh, tapi Betawi. mix sama modern dance-nya. Di sanggar apa dulu? Nggak ikut sanggar. Nggak ikut sanggar? Nggak. Di mana belajarnya itu? Belajar di rumah. Sendiri? Nggak, mau manggil orang. Oh, manggil orang, manggil guru. Dan kita nggak punya ya musik ini ya, musik tari ini nggak ada Contohin ya. sebentar boleh nggak? Sedikit aja. Enggak, aku udah lupa, aku udah kapok sekarang. Mau contoh bisa gue. Coba Cang, ini Cang Doni mau nari, Cang. Nari apa nih? Betawi, Betawi. kira Betawi. Betawi. Atau Farah yang request deh. Cang Doni mau nari apa? Dia jago loh nari. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Kalau soal nari mah bisa lah. Tari itu mah tari Betawi Topeng itu. Iya. Insya Allah bisa. Sikat Cang, sedikit Cang. Nah, sahabat Cafe Puisi, Cang Doni nih bisa nari Betawi. Cang, ajar Cang. Wah. Itu nari ondel-ondel jadi ondel-ondel. Kayak baru disunat. Lu yang bener Cang, lu bener nari apa jadi ondel-ondel Cang? Agak lentur lah ini. Ini ngawur namanya ini Cang Doni gerakannya. Ditutup dengan suara yang Ketebak. Oke Ki, ada puisi Ki. Ya, ada. Tadi kan kita tanya soal cita-cita, ya ini kita tulis tentang cita-cita. Cita-cita. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi tak pernah dijelaskan di langit mana harus digantungkan. Jika kau pilih di langit utara, mungkin lebih tepat jadi politisi. Jika kau pilih di langit selatan, mungkin lebih tepat memilih menjadi petani. Sebab di langit selatan ada bintang pertanda musim tanam dan panen. Jika bercita-cita menjadi penguasa, maka gantungkan di langit timur. Karena lintang kemukus ada di langit timur, dia yang mengabarkan siapa penguasa yang akan tumbang, agar kamu bersiap-siap menjadi penggantinya. Jika kau bercita-cita menjadi ulama, maka pilihlah di langit barat. Di atas langit barat, pusat pengetahuan agama. Kenapa harus diletakkan di langit? Agar tujuan hidupmu punya arah. Jangan mengandalkan nafsu semata.
Jika hanya makan, tidur, dan bersenang-senang, kamu telah menyalahi kodratmu sebagai manusia. Jadilah khalifah seperti tugasmu di bumi. Khalifah di berbagai level kehidupan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika jatuh, kau akan tersangkut di awan-awan. Setidaknya kau punya keinginan dan harapan. Ada waktu untuk berharap dan berdoa. Ada waktu untuk bicara pada Tuhan. Sebenarnya tak penting cita-citamu tercapai atau tidak. Cita-cita hanya alat. Yang terpenting kamu menyadari bukan kamu yang menentukan. Kamu hanya bisa berusaha dan berdoa. Tuhanlah yang maha menentukan. Terima kasih. Ya kita dulu memang kenapa saya tulis ini, kita selalu mendengar bahwa gantunganlah cita-citamu setinggi langit, gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Cuman nggak pernah dijelasin di langit mana. Terus cara gantunginnya gimana? Cara gantunginnya gimana nggak jelas. Nah kita coba melakukan perenungan, mungkin kalau pengen jadi petani digantungkan di langit selatan. Karena di selatan itu ada bintang gubuk penceng ya, lintang Beluku. Itu tandanya kita akan musim tanam. Gitu kan. Ya kira-kira gitulah. Karena langit kita kan sering menjadi simbol-simbol untuk kita bertanam atau untuk kita nelayan, ataupun ini kan juga berpaduan pada langit tuh. Ke utara atau ke selatan kan langit. Ya, artinya ada petunjuk gitu kan. Misalnya mau jadi apa nih, caranya begini, caranya begini. Ya, kira-kira begitu. Kalau sekarang sebenarnya lebih mudah ya, Ki ya. Iya. Tinggal googling aja. Tinggal googling. Ya itu kan langit juga kan. Iya. Satu dunia lagi yang harus kita pahami. Oke. Gitu. Ada lagi nggak? Chan, ada pertanyaan nggak Chan? Kayaknya cukup lah. Karena udah cukup. Ya cukup begitu, biasalah. Anak muda kan biasa lah. Begitu. Iya. Chan, jadi maunya nanya di via WhatsApp. Oh gitu. Tahu aja. Curang aja. Jangan dikasih ya nomornya ya. Jangan ngangguk gitu dong. Jadi kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah mampir di Cafe Puisi, walaupun baru sedikit tapi sudah memberikan gambaran ya. Gambaran tentang Gen Z, pandangan-pandangannya gitu kan. Oh ya, buat sahabat Cafe Puisi yang sekali lagi yang ingin membaca puisi atau punya puisi, boleh kirim ke email kami atau Instagram. Kalau kalian mau baca sendiri, silahkan datang ke sini. Di mana Ki tempatnya Ki? Di DM ya, DM Cafe Puisi juga bisa, atau di Gmail ya? Di email. Email ya, bisa email juga kafepuisi@gmail.com ya. Ya. Itu bisa kirim ke sini, atau datang ke sini langsung juga bisa. Di Studio Legel, lantai 27, Gedung Beleza. Ya. Oke. Mata hijau. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah kita bersama-sama kita ngobrol dengan Faradila Haju, ya kan. Kita sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya yang selalu serius dengan kemasan santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selayaknya kita berterima kasih kepada leluhur kita. Kepada Aji Saka yang telah mengenalkan aksara. Di saat bangsa-bangsa lain belum mengenal peradaban, belum mengenal susastra. Ono Coroko